warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ceramah Tazkiratul Maut, saya mohon keikhlasan para jamaah untuk sama-sama memulai kegiatan kita dengan membaca Ummul Kitab. Sekaligus kita khususkan mudah-mudahan segala amal dan pahala kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini kita hadiahkan kepada almarhum Safardi, almarhum Safardi, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Safardi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang hadir pada malam hari ini, dan tentu saja terutama kepada sahibul musibah, kepada tuan rumah dari almarhum, serta hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu saja kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua diberikan hidayah oleh Allah. Kita diberikan petunjuk oleh Allah sehingga kita mampu menggerakkan tubuh kita untuk sampai ke tempat ini, dengan tujuan tentu saja dalam rangka ikut berbelasungkawa, ikut merasakan kepedihan, ikut merasakan kesedihan dari keluarga almarhum. Kehadiran kita di sini tentu saja adalah bentuk kemampuan kita untuk mewujudkan hidayah itu sebagai tindak dan perilaku yang nyata, sebagai wujud rasa syukur kita sehingga bisa kita sampai di sini. Itulah sebabnya sehingga syukur itu tidak hanya sekedar mampu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi harus hadir kesadaran di dalam diri kita bahwa kita mampu bergerak, kita mampu melakukan apa-apa karena digerakkan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna. Beliau adalah hamba yang sempurna, peribadatannya sempurna, sehingga bagi kita sangat berbahagia. Akibat kehadirannya di muka bumi ini, kita mampu merasakan bagaimana nikmatnya dalam iman, nikmatnya berislam, dan nikmatnya berihsan.
Alhamdulillah. Oleh karena itu maka tentu saja kehadiran kita di malam hari ini di tempat ini tentu saja dalam rangka selain menghibur keluarga almarhum, juga dalam rangka untuk bisa saling berpesan-pesan kepada kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bicara tentang kematian. Semua orang percaya dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita semua yang hidup ini, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap diri, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Apakah ada iman di dadata atau tidak gitu. Semua orang yakin bahwa dia tidak akan hidup selama-lamanya di dunia, tetapi ada kematian yang akan mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Yakin semua, yakin toh? Ibu-ibu yakin ya. Alhamdulillah. Kita yakin semua bahwa kita akan mati. Kita akan tinggalkan dunia ini. Tetapi kematian itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu musibah bagi kita, bagi orang yang hidup. Tetapi ada musibah yang lebih besar dari kematian itu. Apa itu? Lalai terhadap mengingat kematian itu. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita semua akan mati, tetapi kita terbiasa dan secara tidak sadar lalai terhadap kematian itu. Yakin bahwa semua akan mati, tetapi kita lupa untuk mempersiapkan diri apa yang akan kita bawa sebagai bekal saat kita berada di alam setelah alam dunia ini. Oleh karena itu maka, karena kita berada di rumah duka ini, maka pembicaraan kita tentu saja adalah pembicaraan untuk kita yang masih hidup ini. Apa yang akan saya sampaikan ini tentu saja adalah saling mengingatkan bahwa tidak cukup hanya meyakini bahwa kita semua akan mati, tetapi yang harus kita kejar, yang harus kita berlomba untuk melakukan adalah mempersiapkan diri kita terhadap kematian itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kematian itu tiba, dan apa yang akan kita bawa untuk menyeberang ke alam berikutnya. Kenapa hadirin jamaah sekalian? Karena kehadiran kita di alam syahadah ini, di alam dunia ini, sesungguhnya adalah perjalanan panjang melanjutkan perjalanan kita sebelumnya. Kita pernah ada di alam ruh, kemudian masuk ke alam rahim, mungkin sudah dibahas di malam yang pertama. Sekarang kita keluar ke alam syahadah ini. Perjalanan kita yang panjang itu sesungguhnya adalah perjalanan untuk ilaihi raji'un. Perjalanan untuk kembali ke kampung asal kita. Itulah sebabnya karena kita akan pulang kampung, maka kita harus tahu dari mana kita berasal, di mana kampung tak sebelumnya, supaya kita tidak tersesat. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini, di alam syahadah ini, di alam dunia ini adalah upaya kita untuk kembali ke kampung asal kita dengan selamat. Patronnya di mana? Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati oleh Allah. Kita kan lahir ke muka bumi ini itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Semua makhluk, semua anak manusia yang lahir, dia dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Dia dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Dia keluar ke alam syahadah ini dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena sebelumnya dia melakukan persaksian itu. Di alam ruh kita semua pernah bertemu, berjumpa dengan Allah, kemudian melakukan persaksian. Persaksian itulah yang menandakan bahwa kita semua hamba di muka bumi. Kalau kita adalah hamba di muka bumi, maka jangan coba-coba memposisikan diri sebagai Tuhan.
Kalau kita sebagai hamba, tentu saja kita harus melakukan ketaatan, melakukan apa yang menjadi haknya Tuhan, yang menjadi haknya Allah, kemudian menuntut ridho. Itu saja tugas kita di muka bumi. Itulah sebabnya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menyembah. Ini harus muncul kesadaran ini, bahwa kita keluar dari rahim ibu kita itu dalam keadaan fitrah. Apa yang membuat kita fitrah? Karena kita tidak tahu apapun, yang kita tahu hanya Allah. Hanya yang kita genggam adalah kalimat la ilaha illallah itu. Itulah yang mestinya di alam dunia ini, dalam perjalanan untuk kembali pulang ke alam akhirat, kita harus pegang teguh. Wa'tasimu bihablillah. Pegang teguh, berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah itu, supaya kita memulai kehidupan di dunia ini dalam keadaan fitrah, kemudian kita mengakhiri kehidupan dunia ini juga kembali dengan fitrah. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Perjalanan kita di dunia ini, yang pertama harus dicatat Bapak Ibu sekalian, perjalanan untuk kembali pulang. Makanya selalu gitu ya, begitu ada orang yang meninggal dunia, atau kita terkena musibah gitu ya, ciri dari orang sahabat itu adalah allazina iza azabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mengatakan sesungguhnya semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ilaihi rajiun. Kita akan kembali ke kampung asal kita. Yang mana yang kembali adalah apa yang ada di dalam diri kita itu. Ada sesuatu yang amat berharga di dalam diri kita ini, yang sebelumnya tidak pernah kita minta, yang sebelumnya tidak pernah kita munajatkan kepada Allah. Tapi karena karunia yang besar, karena kecintaan Allah kepada makhluk yang bernama manusia, kemudian Allah memberikan apa yang amat berharga dalam diri kita ini. Itulah ruh kita. Itulah ruh yang ilaihi rajiun. Itulah yang akan kembali ke kampung asalnya. Jasad kita ini mati, ruh tidak pernah mati, dia hanya kembali. Itulah yang ilaihi rajiun. Itulah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia berasal dari Allah langsung, kemudian dia juga akan melakukan perjalanan untuk kembali pulang. Karena itu adalah barang yang suci, barang yang fitrah, maka kehidupan kita di dunia ini harus bisa menjamin ketaatan kita, supaya kita tetap berada pada kondisi kefitrahan itu. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kita ini semua kalau bukan karena kita sendiri yang merubah. Bisa diartikan dalam hal-hal dunia, ikhtiar yang kita lakukan adalah upaya kita untuk merubah nasib. Doa-doa munajat kita adalah upaya untuk itu, menggugah kehadiran Allah supaya nasib kita bisa berubah. Tetapi secara hakikat bisa dimaknai bahwa kita ini semua lahir fitrah. Kalaupun saat ini kita tidak fitrah, tidak suci lagi, itu karena perbuatan kita sendiri. Ini yang perlu dipahamkan yang pertama. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur yakin bahwa kita semua akan mati. Hadirin jamaah Tasiratul Maut yang dirahmati oleh Allah. Saya senang selalu kalau acara-acara takziah tidak mau sekali-kali untuk buat suasananya itu seperti orang bergembira. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan kematian. Oleh karena itu maka kalau kita terlalu banyak bergembira, itu menandakan bahwa jangan-jangan kita main-main dengan kematian itu. Padahal kita sudah tahu bahwa musibah kematian adalah musibah yang besar. Bahkan musibah yang lebih besar lagi adalah kita lalai untuk senantiasa mengingat mati. Itu yang pertama. Kemudian hadirin, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Siapa orang-orang yang sabar? Adalah orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah kemudian dia kembalikan semuanya kepada Allah. Oleh karena itu maka yang dimaksud dengan sabar itu adalah keyakinan dengan kesadaran bahwa apapun yang ditentukan oleh Allah, yang telah ditakdirkan oleh Allah, semua adalah kebaikan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa kita gitu ya memperoleh musibah atau tidak memperoleh nikmat hanya karena apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak diberikan oleh Allah. Kita sudah sekian lama berdoa, siang malam berdoa, sudah duha tiap hari, rezeki juga tidak nambah-nambah dan seterusnya. Lalu kita menggugat Allah. Yang datang adalah cobaan bagi kita, yang datang adalah rasa sakit bagi kita. Lalu kita anggap bahwa rasa sakit itu adalah sesuatu yang tidak baik. Hanya persepsi kita saja, pandangan kita saja yang mengatakan bahwa yang tidak sesuai dengan harapan kita itu adalah musibah bagi kita. Tapi boleh jadi bagi Allah semua punya hikmah. Iya. Oleh karena itu maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, saya ingin mengingatkan satu hal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di Quran surah Al-Imran, di penghujung surah Al-Imran di ayat 200 kalau saya tidak salah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah ada kesadaran iman di dalam diri. Mengapa saya menambahkan makna kesadaran? Karena kadang-kadang kita tahu, ya, kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita meyakini bahwa segala sesuatu itu diurus oleh Allah, segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah. Tapi kadang-kadang secara tidak sengaja atau secara tidak langsung perilaku kita justru melawan apa yang kita yakini itu. Itu berarti kita belum sadar dengan keimanan ini. Kita sudah mengucapkan di dalam salat kita, Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Penguasa alam semesta ini. Tetapi begitu selesai kemudian munajat-munajat kita, doa-doa kita, kita seakan-akan memaksa Allah untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Padahal kita sudah sampaikan bahwa kita sudah ikrarkan bahwa semua apa yang kita lakukan, hidup mati kita, itu semua adalah ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, ya ayyuhallazina amanu, iman. Kalau secara syariat kita akui tidak ada Tuhan selain Allah, selesai. Kita yakini itu di dalam hati. Tapi pertanyaannya, apa betul kita sadari bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah? Jangan-jangan kita lebih taat kepada yang kita pertuhankan dalam tanda kutip di dunia ini. Ya kami ini yang bapak-bapak ini biasanya kan, ya secara tidak sengaja kita lebih takut. Ini yang laki-laki, yang bapak-bapak kan lebih takut sama istrinya daripada kepada Tuhan. Kadang-kadang saya ini seorang dosen. Saya punya gelar, sedikit lagi sudah jadi profesor. Tetapi apa manfaatnya gelar akademik itu di hadapan istri? Tidak ada. Kami yang ada di perguruan tinggi, yang ada di lingkungan kampus hanya hebat berdebat di dalam kampus. Tapi begitu pulang ke rumah, baru parkir mobil, ibunya berteriak habis gas, diputar lagi mobil. Begitu hebatnya perempuan. Makanya alhamdulillah malam ini banyak sekali kaum ibu-ibu dan calon ibu-ibu yang hadir. Itu berarti insya Allah ke depan kita berharap bahwa generasi-generasi kita adalah generasi-generasi yang senang mendengar kebaikan. Oleh karena itu, maka saya lanjutkan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah sadar ada keimanan di dalam diri, isbiru, bersabarlah. Terima segala kondisi, segala keadaan apa yang telah Allah takdirkan kepadamu. Ada 3 hal: sabar dalam ketaatan,
sabar untuk melakukan perintah, melaksanakan perintah, karena itu memang yang diwajibkan kepada kita, itu memang yang diperintahkan kepada kita. Allah hanya menciptakan kita gitu ya, hadir di muka bumi ini adalah untuk melaksanakan ketaatan. Sabar dengan itu. Kemudian sabar juga untuk menjauhi larangan. Dan yang ketiga, kita harus bisa bersabar terhadap apa saja yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang menyakitkan, yang menyedihkan, termasuk hilangnya jiwa di antara saudara-saudara kita. Kita bersabar dengan itu, kembalikan itu semua kepada Allah. Wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaran. Kalau kita sudah bersabar gitu ya, mengakui bahwa segala sesuatu itu dari Allah, ditentukan oleh Allah, diatur segalanya oleh Allah, maka perjalananmu di muka bumi ini harus dengan upaya untuk senantiasa tingkatkan terus-menerus rasa kesabaran itu. Kenapa? Warabitu, bersiap-siagalah di perbatasan negerimu. Di terjemahan Departemen Agama di Al-Quran, di perbatasan negeri. Ayat itu dimaksudkan dulu gitu ya, di masa Rasulullah ketika terjadi perang, bersiap-siaga di perbatasan negeri kita. Tapi mari kita lihat di mana persiap-siagaan kita yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Di mana perbatasan negeri tak semua. Kalau kita memulai lahir dari rahim ibu kita, kemudian kita akan berujung ada satu alam yang sangat sempit, yang sangat sedikit waktunya. Ada yang disebut dengan alam sakaratul maut. Itulah perbatasan negeri kita. Disitulah kita akan diperlihatkan apakah kita akan berakhir dengan kebaikan ataukah kita akan berakhir dengan kesusahan. Inilah perjuangan kita. Sehingga waram itu, kesiapsiagaan itu, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita akan meninggal, dan dengan sebab apa kita akan mati. Inilah 3 rahasia yang disimpan oleh Allah yang tidak disampaikan kepada kita. Kapan datangnya kematian kepada kita. Kemudian yang kedua, di mana, dan yang ketiga adalah dengan sebab apa. Karena kita tidak tahu, sementara kita yakin bahwa kita semua akan sampai pada itu, pada posisi sakaratul maut itu, perpisahan dengan dunia ini, maka siap-siagalah, siap-siaga, bersiap-siaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa selalu diajar kita untuk bertakwa, bahkan kita dilarang untuk mati sebelum itu? Kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar-benar, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah kamu mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, sebelum kamu masuk ke dalam golongan orang-orang yang muslim, orang-orang yang Islam, orang-orang yang selamat. Kalau hanya sekedar Islam, semua kita selamat semua kita. Kalau dibuka KTP kita semua pasti Islam tulis. Kalau itu saja, kita juga sebagai muslim sudah jelas. Tetapi apakah kita masuk ke dalam hakikat yang disebut dengan muslim, hakikat yang disebut dengan berislam, yaitu menjadi orang-orang yang selamat? Ini yang harus kita perjuangkan. Oleh karena itu, maka rangkaian dari itu, ada hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita lakukan untuk menyiapkan bekal sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Paling tidak, kita terus-menerus melakukan upaya ikhtiar agar kesucian yang kita bawa lahir itu juga akan berakhir dengan kesucian yang sama. Caranya adalah, tentu saja adalah yang pertama, hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah As-Saff, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Aku ilhamkan kepadamu, kepada jiwa itu,
ada dua sifat, ada dua potensi yang ada di dalam diri kita. Sifat kefasikan, ujur